Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada saat ini saya mencoba untuk mendokumentasikan tentang masa-masa kritis ketika memelihara ayam kampung ya. Jadi masa-masa kritis ini penting untuk disampaikan dan untuk didokumentasikan oleh saya, khususnya untuk saya sendiri. Kalau masa-masa kritis ini adalah yang benar-benar cukup mengkhawatirkan, bahkan ketakutan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa masa di mana kondisi kritis kita muncul ya. Kondisi kritis ini muncul untuk ayam-ayam yang kita pelihara ya, dan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk saya, di mana akan jadi pelajaran yang sangat berharga ya, sehingga kita perlu hati-hati ke depannya, perlu waspada dan untuk menjaga ayam-ayam kita untuk hidup lebih baik lagi. Baik, yang pertama teman-teman semua, masa kritis itu adalah ada di mana ayam mulai, yang pertama ya, ayam mulai pada saat kita melihat ayam bertelur. Nah, ayam bertelur ini lumayan ya, kita senang gitu, di satu sisi kita senang, tapi di sisi lain kita juga ada kekhawatiran. Pertama adalah masa kritisnya itu adalah ketika telur ayam mengalami pecah. Nah, pas mengalami pecah ini benar-benar sangat disesali ya, sehingga menjadi ketakutan untuk saya. Bisa jadi penyebabnya adalah keinjak ya, keinjak oleh induknya, oleh si jago, atau kena lemparan lah gitu ya. Apapun penyebabnya, yang jelas ayam pecah ini telur yang pecah ini menjadi sesuatu yang menyesali ya, yang patut disesalkan, karena ini adalah harapan ya untuk menjadi ayam lagi. Dan biasanya kita besoknya itu kelihatan kuningnya ya, yang pecah ini kadang-kadang tidak berbekas, hanya bekas kuningnya aja. Itu pertanda ayam dimakan oleh ayam itu sendiri, termasuk cangkang-cangkangnya ya, sehingga tidak berbekas penuh gitu. Nah, itu kekhawatirannya pas bertelur itu adalah seperti ini. Nah, yang keduanya adalah pas ayam mengerami ya. Ayam mengerami ini tentu kekhawatiran lain. Ini saya cari fotonya. Ayam mengerami ini adalah ayam yang tidak mau mengerami. Ayam yang tidak mau mengerami bisa jadi yang pertamanya itu karena ayam yang tidak mau mengerami ini persis kemarin kejadiannya adalah sewaktu ayam saya bertelur 23 butir. Heran sampai banyak begitu ya. Sampai 23 butir. Nah, yang 23 itu 5 diantaranya pecah ya. Pecah dan hilang ya. Pecah dan hilang. Nah, ini banyak sekali pecah dan hilang. Dan tersisa tinggal 18 yang dirami karena khawatir mengeraminya tidak penuh, tidak sepenuhnya ya terlindungi. Akhirnya saya coba pisah menggunakan mesin tetas darurat. Nah, sampai sekarang belum menetas ya. Nah, itu. Nah, salah satu selain belum mau mengerami juga menjadi penyebab ternyata dia masih bertelur itu ya, biasanya 12 itu
Pas hari hanya saya lihat inginnya mengerami, ternyata tidak, ternyata masih bertelur lagi. Dan terus gitu sampai 9 hari dia bertelur. Nah itu bikin kita khawatir, ini ayam kenapa gitu. Jadi pas tahu ternyata sampai 23, ya akhirnya saya menyadari kalau ayam ini memang telurnya banyak. Dari satu sisi aneh juga telurnya banyak begitu ya. Terus di sisi lain pas mengerami ini adalah ada predator lah. Malum di tempat saya tikusnya gede-gede. Nah, di sisi lain ayam ini kalau pas mengerami ini di tanah ya kayak begini, dia tidak mau menggunakan alas apapun gitu. Ya. Padahal kita udah bolak-balik dikasih alas, sehingga dikhawatirkan ada predator lain masuk, entah lewat bawahnya atau lewat mana, pokoknya kita selalu khawatir seperti itu. Kita jadinya menangkap kekhawatiran itu ya selalu ingat ayam jadinya, ya selalu ingat ayam. Nah ini nih ayam yang sedang mengerami, nah selalu ingat ayam jadinya, ya, ingat terus sama ayam ini, khawatir bawaannya. Padahal kalau sudah biasa maklum lah, mungkin peternak pemula ya jadinya begini ya. Gitu. Nah, oke kita lanjut. Baiklah. Yang ketiganya adalah sewaktu ayam menetas. Kita sangat senang. Di sisi lain ayam menetas itu sangat senang sekali. Ya. Ada hal yang membuat hiburan untuk beberapa hari. Ini ayam menetas. Nah, tapi ayam ini ada khawatiran seperti halnya si berontok ini terlalu cepat menetasnya, itu hanya 11 hari. Ketika saya tanyakan ke pakarnya gitu, mungkin salah hitung katanya, salah hitung hari. Ya. Saya bilang saya tidak salah hitung, soalnya terdokumentasi lengkap gitu. Tidak menemukan jawabannya, ya ini sudah saya upload di video sebelumnya, kenapa bisa secepat ini ya. Ini pas 11 harinya ini baru 1 ekor. Dia. Ya, totalnya 7 ekor gitu. Totalnya 7 ekor. Nah, cepat itu kekhawatiran karena ada anomali seperti itu, ya jadinya kita khawatir lah. Kita khawatir, kita takut gitu. Karena ayam ini ada apa-apanya gitu. Di samping kita bersyukur juga gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hidup semua. Udah waktu ke 12 hari dia melahirkan. Melahirkannya 7 dari 8 ekor telur. Nah, terus ayam-ayam ini, nah ini ayamnya lucu-lucu. Kalau pas bayi ini imut-imut nih. Pas DOC. Ya. Nah, imut-imut dan menyenangkan. Menyenangkan sekali. Itu pas mengerami, di samping itu pas mengerami juga induknya ada apa-apa dengan induknya. Pas mengerami ini. Nah, itu termasuk kekhawatiran kita yang lain ini. Ya. Masa-masa kritis di mana ketakutan akan induknya kalau ada kenapa-napa, entah sama tikus itu berantem, karena tikus saya gede-gede ini, tikus di tempat saya maksudnya. Selanjutnya adalah ayam menetas sudah ya, ketika DOC 1-5 hari. Saya benar-benar trauma ini. Trauma karena DOC yang saya punya waktu waktu membeli dulu ini mengalami kematian yang banyak. Dari 11 ekor yang kita beli DOC ini
mati sebanyak 10 ekor, menyisakan 1 ekor, dan alhamdulillah sampai sekarang sih hidup yang 1 ekor ini. Nah, ini benar-benar trauma buat saya, ya. Jadi penyebabnya itu gara-gara lampu yang salah. Lampu yang salah ini menyebabkan kematian yang banyak, ya. Harusnya banyak seperti inilah, ya. Banyak. Nah, kayak begini, ini 11 ekor, yang 11 ekor ini lucu-lucu gini. Nah, terus dia mati seperti ini, nggak tanggung-tanggung, 2 langsung gitu ya. Nah, ini trauma buat saya. Nah, akhirnya saya pelajari lagi, ternyata ada kesalahannya itu di sana sama di alas kandang. Alas kandang saat itu saya menggunakan banner-banner bekas kampanye itu, ya. Nah, itu ternyata salah, ya. Harusnya lucu-lucu kayak begini, akhirnya ada yang mati. Nah, ini matinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saat itu. Jadi dalam 1 hari bisa 7 ekor, dan yang lainnya 1. Sekali lagi ini trauma. Pada waktu harusnya ayam tersebut sedang lucu-lucunya gitu ya, diaping, ya. Nah, kayak begini harusnya dia mulai tumbuh gitu. Kebayang waktu itu saya membayangkan lah, saya mempunyai 11 ekor ayam, ya, gitu. Kalau ini yang 7. Jadi sewaktu dewasa 1-5 hari itu rentan terhadap dingin, ya, terhadap jangan terlalu kepanasan gitu. Jadi harus pas gitu, harus pas. Selanjutnya adalah DOC yang kelima, ya. DOC 7-1 bulan. Yang 7-1 bulan ini saya biasanya sudah mulai mengumbar, ya, walaupun ada yang mati juga. Ada yang mati karena entah kenapa. Terutama pada waktu itu kita mengurus ayam warna-warni, mati pada hari ke-11. Pada hari ke-11 ayam warna-warni itu mati. Sayang sekali. Jadi umur 7-10 hari ini masih rentan juga. Kita merawatnya harus dengan hati-hati juga gitu. Walaupun diumbar untuk dijemur gitu, biar kenal dengan matahari. Nah, harus hati-hati karena banyak makanan-makanan, terutama karet gitu, yang kadang-kadang dimakan oleh dia. Selanjutnya adalah yang ke-6, ya. Yang ke-6 itu pada waktu remaja. Nah, pada waktu remaja ini ayam saya memelihara ayam Bangkok. Rencananya saya membeli umur 1,5 bulan, ya, ayam Bangkok ini. Tapi pas ketika saya habis bercanda sebenarnya dengan dia, tapi pas hari itu saya kemudian pegang HP dan dia mati mendadak. Nah, yang remaja sama babon, ya, sama babon itu mati mendadak 2. Kemudian ya terpaksa saya kuburkan gitu. Nah, itu di satu sisi masa kritis, ya. Kalau di satu sisi juga banyak yang lain yang hidup, ada anomali di sini, ya.
mati mendadak karena apa gitu. Sampai sekarang belum tahu jawabannya untuk ayam-ayam saya ini. Karena ayam-ayam saya ini pada dasarnya kok sehat-sehat dan mati mendadak. Sangat disayangkan. Pada saat itu saya pengen punya ayam Bangkok lah, entah 1 entah 2 ekor, tapi sayang di tengah jalan mati. Jadi masa remaja pun tidak lepas dari kematian. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7-nya itu adalah ayam sakit. Saya pernah ayamnya yang ini ya. Yang ini kalau nggak salah yang mana? Nah, yang ini mati sakit berkepanjangan. Awalnya seperti ini kayak sehat gitu, tapi lama-lama matanya bengkak. Ya, saya ciloh itu apa sih? Ya, saya bersihkan matanya gitu. Saya kasih makan dengan cara disuapi. Nah, terus kasih obat juga, tapi tetap aja dia kemudian sakit beberapa bulan kemudian sampai 3 bulan kalau nggak salah sakitnya itu, terus dia mati kemarin sekitar 2 minggu yang lalu. Terus yang satu lagi adalah kalau ini terantisipasi, ada telek hijau ya, telek hijau, kemudian tiap pucat. Nah, ini khawatir, akhirnya saya coba dipotong aja, kata istri saya dipotong aja supaya kita rasakan jadinya gitu, tidak mati sia-sia gitu. Nah, akhirnya dipotong dan alhamdulillah dagingnya gurih ya, kecuali jeroannya tidak saya makan. Nah, jeroannya kata teman saya lebih baik dibuang saja, kita ambil dagingnya saja, termasuk kepala dibuang, dan akhirnya hanya dagingnya saja yang kami makan. Nah, itu barangkali yang masa-masa kritis yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Jadi pada dasarnya tidak selalu menyenangkan melihara ayam ini, tapi ada masa-masa di mana kita harus waspada, terutama yang paling penting adalah DOC umur 1-7 hari. Umur 1-7 hari ini sangat rentan karena yaitu namanya bayi ya, bayi ayam DOC, baru mengenal dunia gitu, masih ada kekagetan, perlu perlakuan khusus, sehingga kita perlu hati-hati dan terus belajar untuk menangani DOC ini. Ini terakhir, barangkali ada satu hal yang terpenting adalah faktor tetangga. Karena apabila sekali tetangga bunyi ya, maka satu RT itu ikut nimbrung biasanya, karena namanya ayam ini tidak terlepas dari bau dan teriak-teriak. Teriaknya itu kalau yang jagonya berkokok agak enak didengar. Ini yang betinanya ini yang kekurangan makan atau pas mau bertelur itu, waduh ramainya minta ampun ya. Ramainya minta ampun. Jadi perlu diperhatikan ini faktor tetangga, karena kalau tetangga udah mulai bunyi, maka seluruh RT bunyi dan kemungkinan usaha kita malah ditutup jadinya ya. Nah, saya khawatirnya itu karena ada pengalaman yang memelihara ayam banyak ya, ayam broiler. Akhirnya ada tetangga yang nggak senang karena faktor bau dan faktor ributnya itu, akhirnya racun ya, diracun. Satu kandang itu mati, satu kandang diracunnya kayaknya malam gitu. Nah, satu kandang itu mati. Jadi
faktor tetangga ini adalah faktor yang penting. Jadi kita harus baik-baik dengan tetangga, dengan teman-teman kita sebelah kiri, sebelah kanan, terutama yang terkena dampak dari ayam-ayam kita ini. Entah baunya, entah ributnya, itu suaranya harus diperhatikan betul. Kalau masalah baunya bisa ditangani sih, bisa nggak bau gitu. Cuma ributnya ini kan itu udah pasti dan menimbulkan polusi suara. Saya pikir itu ya, masa-masa kritis ini saya mohon maaf atas kekurangannya. Mohon diberi masukan di komentar. Jangan lupa subscribe ya akun ini, channel ini, biar saya semangat untuk terus mendokumentasikan konten-konten saya ketika saya beternak ayam kampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.